Halo Sobat Dewata, ketemu lagi di channel ini. Di video kali ini, Info Dewata akan mengulas kisah Parasurama Awatara, seorang Brahmana yang berhasil menaklukkan para kesatria dan raja-raja. Namun, sebelum lanjut ke inti videonya, jangan lupa like and subscribe agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Kelahiran dan masa muda. Awatara ke-6 Dewa Wisnu adalah seorang Brahmana yang bernama Parasurama. Ada seorang resi yang menjadi bagian dari 7 Saptarsi bernama Jamadagni. Jamadagni ini telah memiliki 4 putra, namun suatu ketika istrinya hamil putra kelimanya. Jamadagni dan istrinya Renuka mendapat pesan dari Dewa Siwa bahwa Dewa Wisnu akan menitis kepada putra kelimanya. Putra kelima mereka ini dinamai Rama atau Ramabhadra. Sebagai seorang istri Brahmana yang tergabung dalam Saptarsi, Renuka memiliki kemampuan untuk memadatkan tanah liat yang masih basah dan belum dibakar menjadi pot tembikar untuk menampung air. Namun suatu ketika saat hendak mengambil air di sungai, ia melihat sekawanan gandarwa yang wajahnya sangat tampan. Tiba-tiba satu pikiran untuk serong dengan para gandarwa tersebut langsung melintas di pikiran Renuka. Akibatnya, kendi air di tangannya langsung meleleh dan larut dalam air. Renuka pun ketakutan dan tidak berani pulang karena ia tahu suaminya pasti akan marah besar padanya. Jamadagni tidak perlu waktu yang lama untuk tahu perbuatan istrinya itu. Dalam meditasinya, lintasan pikiran Renuka masuk ke dalam pikirannya. Dengan kekuatannya, sang resi memaksa sang istri pulang, lalu memanggil putra sulungnya dan menyodorkan sebuah kapak kepadanya. "Bunuh ibumu dengan kapak itu," kata Jamadagni. Sang putra sulung ketakutan dan menolak perintah sang ayah, dan sebagai akibatnya, ia dikutuk menjadi batu. Putra kedua, ketiga, dan keempat juga dipanggil dan diberi perintah serupa, dan semuanya menolak. Akhirnya, 4 putranya pun berubah menjadi batu. Sampai akhirnya Rama mengambil kapak itu dan tanpa ragu memenggal kepala ibunya. Jamadagni terkesan oleh kepatuhan Rama sehingga menawarinya untuk mengabulkan 2 permintaan Rama. Rama hanya meminta sang ayah menghidupkan kembali ibu dan 4 kakaknya. Jamadagni pun mengabulkannya. Berguru pada Siwa. Meskipun merupakan awatara Wisnu, Rama dan ayahnya termasuk Brahmana sekte Siwaismo yang lazim hidup bertapa menyendiri di tengah hutan atau pegunungan, makan seadanya dari hutan, dan melumuri tubuh mereka dengan abu. Ketika sudah cukup usia, Rama meninggalkan rumahnya untuk bermeditasi pada Siwa. Setelah melakukan tapa selama bertahun-tahun, Siwa datang menemuinya, memberinya sebuah kapak yang tak dapat dihancurkan oleh apapun bernama Parasu, lalu memberikan perintah pada Rama untuk membebaskan ibu bumi dari penjahat, orang-orang serakah, iblis, dan orang-orang takabur. Kemudian, selama 21 hari, Siwa menantang Rama untuk bertarung. Selama 21 hari itu pula, murid dan guru itu saling tebas dan serang. Siwa dengan trisulanya, Rama dengan parasunya. Di hari ke-21, Rama berhasil melukai dahi Siwa dengan kapaknya dan pertarungan pun dihentikan. Siwa sangat puas dengan kecakapan muridnya itu dan sejak saat itu menamai dirinya Gandaparsu, yang artinya dilukai oleh kapak, sebagai wujud penghormatan Siwa kepada Rama. Nama Rama sendiri kemudian berubah menjadi Parasurama. Arjuna Sasrabahu. Ada seorang raja dari ras Yadu bernama Kertawirya Arjuna atau Arjuna Sasrabahu, yang artinya Arjuna yang bertangan 1000. Raja ini menguasai wilayah Mahespati atau Halaya di Persia India. Awalnya raja ini adalah raja yang bijak dan perkasa. Raja ini bahkan sempat mengalahkan Rawana muda dan memaksa Rawana untuk tidak mengekspansi negara lain lagi. Tapi kemudian raja ini menjadi gila hormat dan merasa tak ada satupun yang lebih sakti dari dirinya.
Dalam kunjungannya ke pertapaan Resi Jamadagni, sang raja disuguhi aneka hidangan nikmat ala istana oleh sang resi dalam kuantitas yang tidak main-main. Sang raja penasaran dari mana sang resi mendapatkan hidangan sebanyak dan semewah itu, padahal hidupnya amatlah sederhana. Jamadagni mengatakan bahwa ia mendapatkan melalui perantaran sapi Kamandenu. Sapi ini adalah sapi pengabul segala kehendak yang keluar pada saat Samudra Mantan yang diberikan oleh Dewa Wisnu. Arjuna Sasrabahu menginginkan sapi itu. Ia hendak membeli sapi itu, tapi Jamadagni menolaknya. Sang raja terus membujuk dan menaikkan tawarannya, tapi Jamadagni tetap kukuh bahwa sapi pemberian Dewa Wisnu itu tidak dijual. Karena Resi Jamadagni bersikukuh tidak menjualnya, maka Arjuna Sasrabahu mencuri sapi tersebut. Kemudian, sang raja membawa sapi itu secara paksa dari pertapaan Resi Jamadagni. Tapi tidak beberapa lama kemudian, Parasurama kembali ke pertapaan ayahnya dan mendapati sapi Kamadenu tak ada lagi di rumah ayahnya. Ketika Parasurama bertanya kemana perginya sapi itu, ayahnya menjawab bahwa Raja Arjuna Sasrabahu membawanya. Marah atas perilaku sang raja yang seenaknya, Parasurama berlari ke istana sang raja dengan niat merebut kembali sapi suci itu. Arjuna Sasrabahu tidak mau mengembalikan sapi itu begitu saja dan menantang Parasurama untuk bertarung. Parasurama memanah satu demi satu 1000 tangan Arjuna, lalu memenggal kepala sang raja. Kemudian membawa pulang sapi Kamadenu ke pertapaan ayahnya. Ayahnya senang sapinya kembali, tapi melihat ada noda darah di kapak anaknya, Jamadagni pun berkata, "Tidak layak Brahmana dikontrol oleh amarah dan kesombongan. Sucikan dirimu segera, Rama." Maka Parasurama pun kembali meninggalkan rumahnya, mengasingkan diri selama 1 tahun untuk menyucikan diri. Di pengasingan ini, Indra menghadiri busur Wijaya sebagai hadiah atas keberaniannya menantang Arjuna Sasrabahu. Tapi di saat yang sama, anak-anak Arjuna Sasrabahu yang menemukan jenazah ayahnya, mereka menjadi sangat marah. Mereka segera menyerbu pertapaan Jamadagni dan membunuh sang resi dengan menembakkan ratusan anak panah. Jamadagni pun tewas. Anak-anak Arjuna Sasrabahu pun memenggal kepala Jamadagni dan membawanya ke istana mereka sebagai trofi kemenangan. Ketika Parasurama kembali dari pengasingannya, ia menemukan ibunya tengah berduka dan meratapi kematian ayahnya sambil memukul-mukul dadanya sebanyak 21 kali. Di samping ibunya, terenggok jasad Jamadagni yang tanpa kepala. Parasurama pun menjadi sangat sakit hati atas kepongahan warna kesatria dan bersumpah akan membantai seluruh kaum kesatria dalam pembantaian yang akan dia lakukan sebanyak 21 kali keliling dunia. Pembantai Raja-Raja. Pada masa antara Treta dan 2 Parayuga, Parasurama, sang pejuang terhebat, terusik oleh ketidaksabaran menyaksikan segala kepongahan kaum kesatria, berulang kali membantai kaum kesatria. Ketika ia selesai dengan aksi pembantaiannya, ia telah menciptakan Samanta Pancaka atau 5 danau besar berisi darah. Parasurama membantai seluruh raja yang ada di dunia ini tanpa pandang bulu. Ia tidak peduli apakah raja-raja ini masih muda atau sudah tua, apakah raja ini punya pewaris atau tidak punya pewaris, atau apakah raja ini dicintai rakyatnya atau malah dibenci rakyatnya. Pokoknya nyaris tidak ada dinasti kerajaan yang selamat dari amukan Parasurama. Korban pertama dari perjalanan Parasurama ini adalah anak-anak Arjuna Sasrabahu. Setelah membunuh anak-anak kurang ajar ini, ia membawa kembali kepala ayahnya ke pertapaan dan melakukan upacara pembakaran jenazah, lalu melanjutkan perjalanannya. Setelah 21 kali mengelilingi dunia, Parasurama mengadakan sebuah upacara akbar yang intinya menyatakan bahwa raja-raja yang tersisa wajib menyerah dan menyatakan kesetiaan kepada Parasurama. Sebagian raja tidak mau mengakui seorang Brahmana sebagai maharaja mereka dan akhirnya tewas saat bertarung dengan Parasurama.
Raja-raja yang tersisa akhirnya menyatakan diri sebagai bawahan Parasurama. Parasurama sendiri kemudian membagi-bagikan wilayah taklukannya di antara para Brahmana sebelum akhirnya mengundurkan diri untuk bertapa kembali di pegunungan Mahendra. Bertemu dengan Awatara Wisnu lainnya. Ada satu dinasti yang selamat dari amukan Parasurama, yakni dinasti Surya atau kerajaan Ayodhya. Entah bagaimana dinasti ini tidak kena amukan dari Parasurama. Karena Parasurama berumur panjang, ia bisa mendengar saat seorang pangeran dari kerajaan Ayodhya bernama Rama mematahkan busur Haradanu milik Siwa yang dimiliki oleh Raja Mithila, Janaka, saat tengah mengadakan sayembara untuk mencari suami bagi putri angkatnya, yaitu Dewi Sinta. Parasurama langsung naik darah. Ia menyangka ada lagi kaum ksatria yang mau sok pamer kekuatan di dunia ini. Langsung saja ia turun gunung dan menghadang Rama yang sedang dalam perjalanan pulang ke Ayodhya bersama Sinta, adiknya Laksmana, dan seorang saptarsi, Wiswamitra. Wiswamitra memohon agar Parasurama kembali lagi ke pertapaannya dan berusaha keras meyakinkan Parasurama bahwa Rama sama sekali tidak punya maksud pamer kekuatan. Hanya saja busur Haradanu milik Siwa tiba-tiba patah saat direntangkan oleh Rama. Parasurama tidak percaya. Ia kemudian melemparkan busur Wisnudanu, busur yang dimiliki sebagai Awatara Wisnu, kepada Rama dan menantangnya untuk menarik busur tersebut. Rama menarik busur itu tanpa kesulitan, sementara kapak Parasurama tiba-tiba menjadi sangat berat. Parasurama pun langsung sadar bahwa dia bukan lagi Awatara Wisnu. Rama sudah mengambil alih posisinya. Karena itu, ia pun undur diri dan masuk kembali ke dalam hutan. Busur milik Wisnu itu diberikan kepada Rama. Menjadi guru Bhisma. Parasurama adalah Awatara Wisnu yang paling unik, karena ia adalah Ciranjiwin atau makhluk abadi. Ia terus hidup sampai era Dwapara Yuga, di mana kisah Mahabharata akan terjadi. Di masa ini, ia menjadi guru dari seorang pangeran Wangsa Kuru bernama Bhisma. Di masa ini, kebencian terhadap kaum ksatria sudah hilang, tapi ada satu masalah yang kemudian membuat hubungan guru murid ini menjadi retak. Bhisma sudah bersumpah pada ayahnya yang hendak menikah lagi bahwa ia tak akan menjadi raja, bahwa adik-adiknya lah nanti yang akan menjadi raja Hastina. Kalau adik-adiknya ini meninggal, maka keturunan mereka lah yang akan menjadi raja. Ia juga bersumpah untuk tidak menikah seumur hidupnya, supaya tak ada satupun anak keturunannya yang kelak menuntut hak atas tata Hastina. Permasalahannya, Bhisma pernah dengan sengaja menculik rombongan putri dari kerajaan seberang, yakni Amba, Ambalika, dan Ambika untuk diperistri adiknya. Tanpa Bhisma sadari, Amba ternyata sudah bertunangan. Ketika Bhisma hendak mengembalikan Amba kepada tunangannya itu tidak mau menerima Amba karena ia sudah dijamak Bhisma. Satu-satunya pilihan bagi Amba adalah menikahi Bhisma, atau seumur hidupnya ia bakal jadi perawan tua yang status sosialnya dipandang buruk sekali di masa itu. Amba kemudian mendatangi Drupada untuk minta bantuan membujuk Bhisma untuk menikahinya. Namun Drupada tidak mau, raja-raja lain pun juga tidak bisa membantu. Akhirnya, Amba minta tolong pada Parasurama. Parasurama pun bersedia dan dia pun datang ke Bhisma. Ketika Bhisma tetap tidak mau menikah, Parasurama menantang Bhisma untuk bertarung. Kalau Bhisma kalah, ia harus menikahi Amba. Kalau Parasurama kalah, maka Parasurama akan mundur dan tidak akan pernah lagi muncul di hadapan Bhisma. Parasurama dan Bhisma akhirnya saling bertarung selama 23 hari. Dan pada akhirnya, Bhisma yang menang. Bhisma pada saat itu adalah manusia awatara dari Daus, sementara Parasurama sudah bukan lagi manusia awatara. Kesal dengan perilaku Bhisma, Parasurama bersumpah tidak akan pernah mau lagi mengajar murid dari golongan ksatria.
Menjadi guru Drona. Drona, seorang Brahmana yang kelak akan menjadi guru para Kurawa dan Pandawa, pada suatu saat bertemu dengan Parasurama dalam sebuah perjalanan. Kemudian Parasurama bertanya, apa Drona butuh bantuan? Drona hanya menjawab bahwa ia butuh pengetahuan tentang segala jenis senjata yang diketahui oleh Parasurama. Parasurama akhirnya mengajari Drona segala jenis teknik bela diri dan penggunaan senjata, baik senjata biasa ataupun astra, terutama senjata Brahmastra. Ia juga memberi Drona semua jenis senjata koleksinya minus kapak siwa dan busur wijaya dari Indra. Menjadi guru Karna. Radeya merupakan putra sulung Kunti dan Dewa Surya, sekaligus kakak sulung Pandawa yang diadopsi oleh kusir kereta kerajaan Hastina. Memiliki bakat alam sebagai pemanah handal, ia sempat minta diajari memanah oleh Drona, tapi Drona menolak karena sudah terikat sumpah kepada Bhisma dan sesepuh Hastina bahwa ia hanya akan mengajari para pangeran dari Hastina. Kesal karena penolakan Drona, Radeya kemudian mengembara mencari Parasurama dengan menyamar sebagai seorang Brahmana. Parasurama senang sekali menerima Brahmana Radeya sebagai muridnya. Ia menganggap Radeya adalah muridnya yang paling cerdas dan cepat belajar. Tapi semua itu berubah saat suatu ketika Parasurama tidur di pangkuan Radeya. Saat itu seekor kalajengking menyengat kaki Radeya sehingga kaki Radeya berdarah dan darahnya menetes ke tangan Parasurama. Parasurama terbangun dan langsung menanyai Radeya. Mulanya Radeya tidak mengaku, tapi ketika Parasurama mendesak, ia mengaku bahwa ia memang bukan Brahmana. Parasurama pun menghardik, cuma ksatria yang bisa menahan rasa sakit disengat kalajengking seperti itu. Guru, saya bukan ksatria, saya hanyalah Suta, anak seorang kusir, ujar Radeya. Ah, sama saja, kau menipuku, karena kau sudah menipuku untuk mendapatkan pengetahuanku. Kelak semua senjata dan kesaktianmu tak akan berguna di saat-saat kau sangat membutuhkannya. Tapi meskipun Parasurama marah besar pada Radeya, ia memberi Radeya pusakanya yang terakhir, busur wijaya dan astra bernama Bhagawastra. Radeya kemudian diubah namanya menjadi Karna oleh Duryodhana dan diangkat menjadi adipati di Awangga atau Raja Angga Karna. Kutukan Parasurama terbukti menjelang dan di saat bertarung dengan Arjuna, kesaktian Karna menghilang satu demi satu. Dia bahkan tak bisa memanggil satupun astra miliknya di saat-saat terakhir. Karna sendiri akhirnya tewas terpenggal panah Pasupati Arjuna. Peran di akhir zaman. Diceritakan dalam Wisnu Purana, awatara Dewa Wisnu yang terakhir, yakni Kalki Awatara, di mana Kalki Awatara ini akan berguru pada Parasurama guna mendapatkan senjata dari Siwa untuk mengalahkan iblis Kali. Nah, Sobat Dewata, demikian ulasan mengenai Parasurama Awatara sang pembantai kaum ksatria. Saya Ambara undur diri dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya.